Baik semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. saya mengucapkan terima Waalaikumsalam kasih kepada warahmatullahi teman-teman semua yang telah hadir dalam rapat redaksi malam hari ini. Nah, di sini nanti kita akan membahas terkait dengan berita apa saja yang kiranya pantas dan memiliki peluang atensi yang tinggi di masyarakat kita ketika kita publish begitu ya. Jadi nanti kita akan ada dua tema besar begitu. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan berita-berita yang lagi happening di Yogyakarta, dan yang kedua berita yang sedang happening juga di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Nah, di sini nanti kita akan diskusi bersama kira-kira berita apa yang layak untuk kita publish di berita kita selanjutnya seperti itu. Di sini saya membutuhkan pendapat dari teman-teman begitu ya, usulan kira-kira berita apa yang layak untuk kita publish. Mungkin teman-teman punya pendapat berdasarkan pengalaman pribadi atau melihat situasi saat ini yang pantas untuk didapat begitu. Oke, saya izin masuk ya Pak Redaktur terkait dengan berita sendiri yang lagi biar lebih mengundang atensi masyarakat. Kalau untuk di Jogja, saya melihat tentang ya apa tukang becak Pak Redaktur. Di mana alasan saya kenapa kita harus mengambil berita tentang tukang becak, penglihatan saya terkait itu bahwasanya di masa pandemi ini COVID-19 ini tukang beca itu di mana omset atau pendapatan mereka tuh menurun drastis dan kegiatan mereka tuh eh, terbatas dan terbengkelai gitu loh, di mana mereka tuh harus menggandakan pekerjaan selain menarik becak, terus mereka juga istilahnya dalam tanda kutip juga kayak mengemis gitu. Eh, Secara kita melihat secara umum ya, mungkin kita lewat di jalan atau sebagainya, itu mereka melihat memegang kardus yang itu meminta uang kepada pengendara mobil dan motor. Nah, ini merupakan suatu hal yang atensi buat saya dan itu krusial banget untuk kita riset juga gitu untuk menjadi bahan berita kita ke depannya. Oke, terima kasih Mas Azizul atas saran dan pendapatnya terkait dengan berita yang akan kita pantas untuk kita upload di berita selanjutnya. Selanjutnya silahkan teman-teman yang lain jika ada pendapat atau saran kira-kira berita apa yang layak, monggo. Mau ngasih masukan, eh, kalau kita mengangkat tentang manusia silver bagaimana, dimana para pemain manusia silver itu kita lihat sendiri, para itu ya anak-anak, bukan anak-anak, para orang-orang yang masih muda. Nah, mengapa anak-anak para pemuda tersebut itu nggak mencari pekerjaan yang lebih layak seperti itu? Kenapa memilih menjadi manusia silver? Oke, terima kasih juga Mbak Agustina atas saran dan pendapat yang luar biasa. Sangat menarik juga, nanti akan kita diskusikan bersama ya. Selanjutnya silahkan teman-teman yang lain jika ada yang punya pendapat lain terkait dengan berita apa yang layak kita upload atau publish, silahkan kami tunggu. Kalau saya boleh menambahkan, saya kira ini sebagai salah satu kasus ataupun sisi kelam Jogja ya, yaitu Kelitih, yang mana banyak dari kita warga-warga luar itu Jogja itu mendapatkan stereotip tentang yang buruk lah tentang Kelitih ini. Ya walaupun ini isu yang saya kira cukup lama, tapi kita cukup perlu Terima menyoroti kasih lebih Mas dalam. Matusen, Seperti itu. pendapat yang sangat menarik juga ya, walaupun ini kasus klasik gitu, tapi ini pantas juga untuk kita diskusikan selanjutnya gitu. Selanjutnya bagaimana teman-teman dari ketiga usulan tadi, apakah sudah cukup? Saya kira cukup. Mau Ya, bertanya kira juga cukup. untuk Klitih dong. Tadi kan disebutkan untuk Klitih kan itu sekitar lama. Nah, Oke. apakah sampai sekarang Klitih itu masih ada sehingga perlu kita telusuri lebih lanjut seperti itu? Ah, kalau menurut saya ini
kayak sebuah adat ya, jadi sangat sulit sekali untuk dihilangkan. Ya mungkin ada saatnya dia surut, betul, adat. Mungkin, tapi kalau hilang 100% saya kira sangat sulit sekali. Baik, terima kasih teman-teman Seperti itu. atas saran dan pendapatnya terkait dengan berita apa yang layak Oh kita iya, publish begitu ya untuk berita selanjutnya. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi ke teman-teman, kira-kira berita mana yang pantas gitu. Nanti kita diskusikan bersama dan nanti di sini saya minta juga pendapatnya teman-teman dari ketiga berita yang tadi. Monggo, silahkan ditanggapi dulu. ya, menarik ya Pak Redaktur, saya izin masuk lagi. Dari ketiga berita ini menurut saya apa ya, atensi juga buat kalau untuk masyarakat. Nah, tapi terkait dengan pendapat Mbak Agus tadi manusia silver ya. Nah, mungkin kita di sini agak belum terlalu tahu menahu ya tentang manusia silver. Mungkin Mbak Agus biar kita apa ya lebih mengerucuti lagi, biar kita tuh lebih spesifiknya. Oh, manusia silver tuh kayak mana gitu. Kita kan cuma tahu manusia silver. Dan manusia silver tuh seperti apa sih sehingga kita apa ya bisa menjadi suatu ketertarikan buat kita untuk meriset itu. Gitu. Boleh sih, aku juga kenapa saya mengusulkan untuk manusia silver. Kalau manusia silver saya lebih saya patenkan atau lebih saya fokuskan ke para pemain manusia silver yang masih muda itu. Mengapa mereka tidak mencari pekerjaan yang lebih layak. Sedangkan pekerjaan manusia silver, kita tahu sendiri lah ya, mereka hanya, kalau tidak salah, mereka hanya hormat lalu meminta uang kepada pengendara-pengendara yang ada di lampu merah tersebut. Nah, sedangkan mereka itu merupakan para pemuda gitu. Banyak pekerjaan dan banyak juga lowongan-lowongan yang bisa mereka masukin seperti itu. Terus apa motivasi dan latar belakang mereka sehingga mereka mengambil pekerjaan tersebut? Seperti itu teman-teman. Atau ada yang mau menanggapi? Jadi sini kesimpulannya bahwasanya apa ya? Bahwasanya manusia silver itu cenderung yang bekerja itu anak-anak muda ya, anak-anak muda di mana istilahnya kayak meminta-minta gitu ya, Mbak, seperti itu. Iya. Ya, menarik sih, menarik, menurut saya menarik untuk kita riset juga. Tapi semuanya kita kembalikan kepada forum untuk kita bisa diskusikan di mana kasus yang mesti kita ambil. Ya, saya kembalikan kepada Pak Redaktur untuk Baik, bisa. terima kasih teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dan keaktifan teman-teman dalam memberikan pendapat dan saran. Jujur ini adalah pendapat teman-teman, ini pendapat yang sangat bagus semua, luar biasa semua. Akan tetapi di sini kita hanya memilih salah satu saja begitu. Jadi silahkan didiskusikan dulu bersama-sama kira-kira berita mana yang cocok gitu. Mungkin dari Mas Azizul terlebih dahulu, dari ketiga tadi pilih yang mana? Ya, kalau dari saya menarik sih untuk tadi yang pernyataan dari Mbak Agus terkait dengan manusia silver. Ya, sepertinya saya setuju dengan kita merujuk pada manusia silver untuk menjadi bahan Baik, berita terima kita. kasih Mas Azizul. Selanjutnya monggo Mbak Agustina silahkan memberikan pendapatnya atau memberikan voting. Ya, saya setuju dengan pendapat saya sendiri. Dan Baik, terima kasih Mbak Agustin. Selanjutnya monggo Mas Ahmad Hussein, kira-kira mau voting mana? Kalau saya sih lebih cenderung cocok kepada Oke, terima berita kasih. yang saya Selanjutnya bawakan. monggo seperti itu. Mas Nuzulul dan Iya. Mas Redi. Kalau saya setuju yang manusia silver. Nah itu kan untuk saat ini itu menjadi pekerjaan anak muda yang mungkin termotivasi atau itu dengan kreativitas diri untuk mengecat atau membuat hiburan di jalan. Baik, terima atau kasih gimana Mas ya. Nuzulul atas voting dan sarannya. Selanjutnya monggo Mas Redi. Ya, saya sepakat. Saya lebih suka yang Meta Silver sih. Baik Soalnya teman-teman, lebih menarik berarti aja. secara umum begitu ya, sepakat bahwa untuk berita selanjutnya kita akan membahas terkait dengan manusia silver.
Selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan mendiskusikan terkait dengan angle apa yang pantas untuk kita dapat begitu. Ya, sepakat Pak Redaktur. Oke, berarti kita fokus untuk angle apa begitu ya, yang fokus untuk kita angkat supaya bisa memberikan maksimal begitu. Ya, angle yang perlu kita ambil dari saya itu sepertinya kita mengetahui motif-motif di balik pekerjaan para manusia silver tersebut, di mana kita perlu melakukan pendekatan untuk kita lebih menggali lagi sejauh mana informasi yang perlu kita dapatkan untuk membuat Baik, beritanya. terima kasih Mas Menurut saya Azizul. seperti itu. Berarti di sini dapat saya simpulkan begitu ya, bahwasanya angle yang akan kita angkat itu terkait dengan sisi lain Ya. dari manusia silver begitu. Baik teman-teman, jadi kita sepakat untuk daerah Jogja kita akan mengambil investigasi di manusia silver begitu ya. Nah, supaya hasilnya bisa lebih maksimal begitu, maka tentu harus ada perencanaan-perencanaan yang dapat kita lakukan. Jadi nanti teman-teman semuanya silahkan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Silahkan nanti teman-teman menentukan lokasi yang pantas dan tepat untuk dijadikan objek research dan dilakukan objek investigasi supaya hasilnya maksimal. Dan yang kedua, silakan nanti menyiapkan pertanyaan yang relevan. Dan yang ketiga, melakukan pendekatan. Nah, ini juga penting sekali. Silakan melakukan pendekatan dengan objek begitu ya, supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal informasinya. Lalu jangan lupa untuk menggali informasi, mengolah, menyusun, dan habis itu teks masuk ke redaktur. Dan setelah redaktur meng-ACC, memberikan revisi dan lain sebagainya, nanti kita akan segera publish atau upload ke media seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk mempersingkat waktu karena dari daerah Jogja kita tadi sudah menemukan berita yang akan kita angkat. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan investigasi di UIN Sunan Kalijaga. Nah, di sini silahkan ya teman-teman seperti tadi, silahkan memberikan pendapat dan saran mungkin dari peristiwa teman-teman berada di UIN Sunan Kalijaga bisa dijadikan bahan investigasi begitu. Monggo silakan teman-teman, saya memberikan kebebasan dari teman-teman untuk beropini, berpendapat dan memberikan saran terkait berita apa yang layak untuk kita publish di minggu atau di berita selanjutnya seperti itu. Monggo. Dan jangan lupa teman-teman silakan memberikan saran yang memang benar-benar layak dan memiliki atensi peluang untuk bisa diterima oleh masyarakat gitu berdasarkan urgensi yang diangkat seperti itu. Monggo teman-teman, silakan. Iya. Saya izin Karena masuk ya, ya Pak Redaktur. Iya. Dari saya melihat mungkin yang agak menjadi permasalahan juga ya di UIN Sunan Kalijaga, yakni adanya beasiswa bidik misi. Nah, di sini kenapa saya mengandalkan salah satu masalah ini, di mana tidak ketepatan waktu pencairan beasiswa bidik misi dan menjadi kebimbangan juga untuk para penerima beasiswa, di mana sudah sangat lama ya, termasuk lama ya, udah lewat dari masa tenggatnya, namun pencairan juga belum juga terrealisasikan oleh pihak bidik misi sendiri. Nah, di sini kita juga perlu meriset untuk mencari tahu di balik permasalahan ini untuk kita jadikan berita juga menurut saya. Oke, terima kasih Mas Azizul atas sarannya. Ini juga cukup menarik untuk kita bahas ya teman-teman terkait dengan bidik misi. Dan nanti silahkan didiskusikan lagi dan sebelumnya silahkan teman-teman yang lain jika ada pendapat silahkan monggo. izin memberikan saran. Saya lebih saya menyarankan tentang masalah kota UIN sih, karena ini ruang lingkupnya tuh UIN dan mahasiswa juga banyak yang mengalami permasalahan dengan kota UIN yang suka telat dan juga tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi ya cukup menarik sih kalau tentang kota UIN, walaupun pembahasannya cukup klasik ya. Tapi kalau kita bisa mengemas investigatif ini dengan baik dan bagus, tapi bisa menjadi berita dan yang cukup menarik. Nah, gimana Mas?
Eh, Oke, terima kasih. Sangat menarik juga saran dari Mas Reddy begitu ya terkait dengan kuota. Nah, nanti ini juga perlu kita bahas lebih mendalam lagi. Kira-kira berita apa nanti yang kita layak gitu untuk kita upload di bagian UIN Sunan Kalijaga. Nah, selanjutnya monggo teman-teman lain jika ada pendapat. Kalau saya boleh menambahkan, saya kira ini suatu isu yang penting di kalangan mahasiswa, yaitu pengurangan uang UKT untuk mahasiswa. Karena kita tahu bahwa kita ini sekarang dari masa COVID, yang mana kita tetap membayar full UKT tersebut, namun kita merasa tidak mendapatkan apa namanya fasilitas daripada kampus, sehingga kita merasa dirugikan dan banyak upaya yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita, namun hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan dan itu pun tidak seberapa. Nah, jadi saya kira ini kita cukup harus concern dalam bidang ini. Nah, gitu. Baik, terima kasih Mas Hussein atas pendapatnya begitu ya. Walaupun masalah klasik bisa dikatakan begitu, tapi ini juga layak untuk kita angkat dari sisi lain. Selanjutnya monggo teman-teman yang lain. Ya, ya, kalau saya mungkin tentang UKT. UKT itu kan memang sangat urgent ya di mahasiswa sekarang. Kalau masnya tadi tentang pengurangan UKT, kalau saya tentang mahalnya UKT dan tidak pas atau tidak, maksudnya tidak apa ya, ada yang contoh ada yang miskin tapi dapat di bawah rata-rata lah, di bawah rata-rata tapi dapat UKT tinggi, atau yang di atas rata-rata tapi UKT rendah. Nah, mungkin itu kan bisa jadi bahan investigasi untuk bagaimana cara pengambilan keputusan sehingga UKT itu didapatkan yang sangat mahal atau yang sangat Terima murah. kasih Mungkin itu Mas kalau usulan saya. Nuzulul begitu ya atas saran dan pendapatnya terkait berita apa yang kita angkat di selanjutnya, berita kita selanjutnya. Oke teman-teman, berarti cukup dari tiga tadi ya yang untuk kita bahan diskusikan. Nah, dari tiga isu berita tadi, kira-kira dari teman-teman sendiri begitu ya, ada pendapat tidak? Saya mau mengasih masukan sedikit. Kalau saya lebih ke pro atau setuju mengenai kuota ya, dimana kalau mengenai UKT itu sudah dibahas berkali-kali di forum UIN sendiri dan sudah dikeluarkan berbagai surat keputusan. Di situ juga tercantum mengenai undang-undang seperti itu. Sedangkan kuota itu menurut saya ini merupakan berita yang sedang hangat-hangatnya, di mana sekarang kita mahasiswa sedang mengalami kemacetan pencairan UKT. Sekarang kita mahasiswa sedang menunggu UKT yang belum cair seperti itu. Kalau mengenai UKT sekarang itu kita belum waktunya pembayaran UKT. Jadi menurut saya yang lebih mendek lebih terdekat, lebih hangat seperti itu saja. Atau Oke, bagaimana terima kasih Mbak teman-teman? Agustina atas sarannya ya. Jadi silahkan saya kembalikan lagi ke teman-teman kira-kira berita mana gitu dari ketiga tadi yang layak untuk kita angkat. Kalau menurut saya emang kalau dilihat dari pertimbangannya semuanya bagus, tapi emang kalau melihat kita yang sedang online ini dan melihat urgensi dari masa sekarang ini, saya kira kuota lebih oke sih, lebih make sense, oke. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ahmad Hussein atas sarannya juga dan votingnya. Selanjutnya bagaimana teman-teman? Mungkin dari Mas Nuzulul ataupun Mas Reddy begitu ya. Monggo. Ya, ya saya lebih kalau setuju dengan kota sih. ya, kalau memang usulan saya kan tadi tentang UKT itu kan isu tiap mahasiswa baru, tapi kan kalau sekarang ini isu tentang mahasiswa yang kuliahnya online tapi bayarnya tetap, nah, dan bantuan kuotanya juga hampir
juga. Nah, di sana dana beasiswa itu dikemenangkan gitu, nggak dicair-cairkan di mana. Nah, tapi karena mendengar suara mayoritas, maka sepertinya kita harus mereset kuota internet karena ini demi kemaslahatan umum ya. Karena ini lebih banyak kuantinya daripada yang lain. Jadi ini lebih beratnya ke kuota. Oke, baik, terima kasih Ya, saya teman-teman. kembalikan kepada Pak Sebelumnya, Redaktur. apakah suara saya terdengar ya? Takut ada gangguan jaringan tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti semua sepakat begitu ya, dalam forum ini sepakat, musyawarah juga menunjukkan kalau kita nanti di berita selanjutnya gitu kita akan mengangkat terkait dengan kuota gitu. Jadi nanti kuota UIN bagaimana mekanismenya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan teman-teman, kira-kira angle apa begitu ya yang cocok untuk kita angkat gitu supaya nanti atensi masyarakat pun juga bisa meningkat dan pada akhirnya kualitas dari publikasi kita berita juga semakin bagus. Kita bisa kalau dari saya Bagaimana ya, Mbak Agustina? oh ya, kedengaran. Nah, kita bisa mengambil salah satu angle mengapa kuota dari UIN Sunan Kalijaga itu tidak cair-cair. Bahkan kita mahasiswa tidak menerima kuota UIN selama 2 bulan kalau tidak salah. Nah, apakah kuota itu memang tersendat dari pusatnya atau bagaimana seperti itu? Apakah kuota dari UIN emang tidak cair lagi ataukah Baik, ada terima kasih permasalahan teman-teman. yang Berarti untuk tersembunyi? angle kita sepakat terkait dengan kenapa kuota UIN itu telat dan kenapa beberapa mahasiswa di UIN tidak terdata terkait dengan kuota tersebut begitu ya. Nanti bisa dijelaskan terkait dengan mekanismenya seperti apa. Nah, tentunya dalam pembuatan berita, dalam investigasi ini harus ada perencanaan peliputan nih supaya nanti hasilnya bisa berkualitas dan bisa memaksimalkan berita yang kita publish begitu ya. Jadi nanti karena kita membahas terkait dengan kuota yang bersifat sensitif, maka teman-teman saya harapkan bisa mencari informan atau sumber informasi yang memang benar-benar kredibel dan akuntabel sehingga bisa mendapatkan berita yang memang benar-benar bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan begitu ya. Jadi nanti yang pertama, teman-teman silahkan mencari stakeholder yang terkait begitu, mencari stakeholder terkait dengan pendataan mahasiswa di UIN itu seperti apa dan anggarannya itu seperti apa begitu. Selanjutnya yang kedua, wawancara kepada yang bersangkutan terkait dengan pengurusan kuota. Dan yang ketiga juga saya inginkan nanti teman-teman bisa wawancara kepada dosen dan kepada mahasiswa terkait dengan sisi lain atau mencari sisi lain gitu dari pendapat orang-orang begitu. Lalu juga nanti untuk Litbang silakan nanti membagikan survei kepada Google Form begitu ya. Terus yang ke 5, Litbang nanti memproses data dan nanti habis itu reporter bisa turun ke cari informasi ke lapangan dan habis itu nanti berita bisa langsung masuk ke redaktur untuk diseleksi, untuk dicek naskahnya dan disunting begitu jika perlu. Lalu habis itu nanti baru kita bisa menerbitkan berita kita begitu. Baik, kira-kira seperti itu gambarannya kurang lebih terkait dengan perencanaan kita. Apakah teman-teman sudah bisa dipahami? Atau mungkin ada saran dan Jelas. Ya. Jadi bagaimana Pak Redaktur untuk bagian lead banknya di mana dia melakukan penyiapan tentang G-form untuk mensurvei kepada mahasiswa terkait dengan kuota. Namun ada juga kita melakukan riset terhadap para dosen atau bagian kepengurusan tentang kuota tersebut. Nah, apakah kita langsung melakukan tindakan wawancara di lapangan langsung atau bagaimana kita juga menyiapkan G-form untuk baik, terima kasih para Mas dosen? Azizul. Jadi nanti kita tetap melakukan wawancara di lapangan begitu ya, karena ini juga salah satu data yang sangat penting untuk kita dapatkan. Tetapi kita juga tetap
menggunakan Google Form sebagai riset kita terhadap mahasiswa gitu, supaya hasilnya bisa maksimal gitu. Jadi kita bisa memadukan data di lapangan dengan bagaimana realita yang dihadapi mahasiswa melalui Google Form kita, seperti itu. Baik, sepertinya rapat Baik. kita pada malam hari ini sudah menemukan mufakat begitu ya, sudah menemukan hasilnya dan kesepakatan kita tanpa ada unsur kepaksaan begitu ya untuk berita kita. Nah, saya harapkan nanti teman-teman mulai dari redaktur, litbang, dan juga reporter bisa bekerja secara maksimal, dan jika nanti ada kendala dan apapun itu di lapangan, silahkan nanti dikonfirmasi kepada saya dan dikonfirmasi bersama teman-teman yang lain begitu, supaya bisa memaksimalkan hasilnya dan supaya bisa menemukan jalan tengahnya begitu. Kira-kira bagaimana teman-teman, apakah cukup atau perlu kita berdiskusi lagi terkait dengan berita yang kita bawakan? Ya, dari saya cukup, dan mungkin kita tinggal saja bagaimana kita menyusun pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk bisa menghasilkan berita yang baik juga. Mau bertanya mengenai target wawancara kita untuk kuota, itu kita mengambil wawancara siapa saja ya, dan melalui Oke, terima kasih Mbak Agustina. Jadi monggo saya kembalikan lagi ke forum. Enaknya kita mau wawancara ke seluruh fakultas yang ada di UIN atau hanya beberapa atau hanya satu saja? Berarti kalau hanya satu saja, kita fokuskan saja untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi begitu, supaya hasil yang kita dapatkan itu lebih mendalam dan lebih detail serta lebih maksimal begitu. Alangkah baiknya kalau dari saya sih biar lebih mengerucut dan kita lebih mendapatkan berita yang lebih baik, kita cenderung lebih meriset pada satu fakultas saja. Nah, dan itu biar tidak terlalu melebar, agar hasil dari pencarian berita kita juga lebih lebih terstruktur gitu loh. Biar, karena ini kan secara sekelas UIN kan memang banyak gitu kan. Baik, terima kasih Mas Azizul atas sarannya ya. Jadi kita sepakat kalau untuk wawancara kita fokuskan di FDK saja seperti itu, supaya lebih maksimal. Ke sekelas sudah sangat kuat sekali untuk kita mendapatkan berita Baik, tersebut. terima kasih atas saran dan masukannya teman-teman. Berarti kita sepakat begitu ya untuk forum ini. Sekali lagi kita ingat-ingat bahwa wawancara kita fokuskan di satu lingkup fakultas saja, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, supaya hasilnya juga lebih maksimal dan juga bisa mendapatkan berita yang lebih mendalam dan kita lebih bisa terfokuskan di satu titik saja begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo jika ada yang ingin menambahkan. Ya, kalau misalnya kita hanya memfokuskan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jadi kita tidak mengetahui informasi di fakultas-fakultas lain, apakah hanya Fakultas Dakwah dan Komunikasi saja yang memang kuota tidak cair, bagaimana dengan keadaan di fakultas-fakultas lain itu? Kalau saran saya, bagaimana kalau kita mengambil sampel mungkin 1 atau 2 orang dari fakultas-fakultas lain untuk kita wawancarai, atau seperti itu, kita gali informasi mengenai data kuota. Baik, terima kasih mereka. semua teman-teman atas partisipasinya hari ini. Terima kasih juga Mbak Agustina, sarannya juga sangat baik. Nanti kita memang benar kita harus comparekan begitu ya dengan fakultas lain, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang dari berbagai sudut seperti itu. Nanti kita akan coba di lapangan bagaimana. Dan sepertinya teman-teman, rapat hari ini kita sudah menemukan hasilnya, dan silakan nanti semua teman-teman mulai dari redaktur, litbang, dan juga reporter bisa bekerja maksimal sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan jika nanti di lapangan ada kendala, monggo silakan didiskusikan bersama begitu. Baik, sepertinya memang sudah cukup ya. Berarti kita cukupkan saja rapat malam hari ini. Silahkan istirahat teman-teman, dan jangan lupa untuk segera merencanakan peliputan begitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Redaktur dan teman-teman semuanya.